Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Panitia Negara KPDI, dan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur yang sudah mengundang kami ke Samarinda untuk mengikuti konferensi perpustakaan digital Indonesia keempat. Dan terima kasih juga kepada moderator Pak Ida Pada dan Putu Laksman Dendi. Nama saya Tania Torres dan saya adalah seorang pustakawan yang bekerja sebagai sukarelawan di Yayasan Lontar. Saya sedang membantu mereka membangun perpustakaan digital. Yayasan Lontar adalah LSM penerbit yang sudah berumur 25 tahun. Yayasan Lontar memiliki misi untuk mempromosikan sastra dan kebudayaan Indonesia melalui penerjemahan karya-karya tersebut ke dalam bahasa Inggris. Perpustakaan kami memiliki bermacam-macam buku, video, audio, dan gambar. Perpustakaan kami sangat kecil, tetapi kami punya mimpi besar. Kami memiliki 2.500 sumber-sumber, 250 biografi negara, dan 50 profil penerbit Indonesia. Pada waktu kami baru memulai proyek ini, kami hanya berpikir mengenai sebuah perpustakaan digital tradisional, di mana kami hanya memasukkan metadata ke dalam semacam otak dan kemudian menghalurnya ke internet. Tetapi 1,5 tahun yang lalu, saya menemukan bahwa perpustakaan mulai menggunakan link data dan semantic web. Oleh karena itu, pandangan dan konsep kami sebagai perpustakaan digital berubah dalam sekejap. Link data dan semantic web adalah buah pikiran dari sang penemu internet Tim Berners-Lee dan World Wide Web Consortium W3C. Ide link data adalah menyusun data sehingga pengguna dan mesin bisa membaca data tersebut dan mendefinisikannya dengan menggunakan shared vocabulary. Dengan demikian, kita bisa menciptakan link antar sistem. Wikipedia mendefinisikan link data sebagai terminologi yang dipakai untuk menggambarkan cara terbaik untuk mengampilkan, menyebarkan, dan menghubungkan potongan-potongan data, informasi, dan pengetahuan dalam semantic web melalui Uniform Resource Identifiers (URIs) dan Resource Description Framework (RDF). Secara tradisional kami mendefinisikan interoperabilitas sebagai pertukaran metadata antar sistem-sistem perpustakaan. Tetapi dalam era semantic web dan dengan menggunakan link data, kita bisa menemukan dan menggunakan kembali informasi bibliografik atau metadata dari sumber-sumber yang ada dalam WWW, termasuk sumber-sumber yang bukan perpustakaan. Perubahan ini membawa konsep interoperabilitas ke tingkat yang benar-benar baru, tingkatan di mana ada kemungkinan kita bisa mencari, mengambil, atau harvest, menggunakan dan berbagi data antar sistem atau data-data yang menggunakan struktur data, ontologies, dan kosakata yang sama atau shared vocabularies. Begitulah, di Yayasan Lontar, kami mulai bermimpi. Data seperti apakah yang kami inginkan di dalam sistem perpustakaan yang ideal kami? Mungkin kami mau menggunakan biografi negara dan profil penerbit dari Wikipedia. Mungkin kami mau menggunakan informasi bibliografik dari Library of Congress. Mungkin kami mau menggunakan lisensi
dengan penilaian dari pengguna Goodreads. Mungkin kami mau menggunakan video dan audio dari YouTube, dan mungkin kami ingin menggunakan Flickr untuk gambar-gambar. Oleh karena itu, kami mulai melihat dalam WWW, dan hal pertama yang kami temukan adalah bahwa sudah ada banyak informasi mengenai sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh Lontar. Misalnya, data Tangerang dan penerbit Indonesia tersedia dalam WWW dan banyak di antara sudah dalam bentuk link data. Mari saya tunjukkan apa maksudnya. Di Lontar, salah satu penulis yang paling kami sukai adalah Supardi Djoko Damono, penyair yang terkenal dan yang juga salah satu pendiri Yayasan Lontar. Kalau kita mencari Google untuk Supardi Djoko Damono, kita mendapat lebih dari 250 hasil pencarian, dan juga mendapat banyak hasil yang kurang resmi, banyak blog, situs-situs resensi lainnya. Namun, jika kita mencari dengan Google sekali lagi dan menggunakan penulisan dan berdasarkan Library of Congress Name Authority File, LCNAF, Damono Supardi Djoko 1940, kita mendapatkan lebih banyak hasil, kira-kira 14.000 yang bisa diambil dan digunakan kembali untuk perpustakaan digital Lontar. Seperti sudah kita sampaikan tadi, dua hasil pencarian teratas adalah entry dari Wikipedia untuk Supardi yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini bagus sekali, karena Yayasan Wikimedia telah menciptakan database yang terstruktur dengan informasi-informasi dari Wikipedia yang kami bisa cari, ambil, dan gunakan kembali. Ini disebut DBpedia. Kalau melihat entry untuk Supardi dalam Wikipedia bahasa Inggris, kita bisa lihat data terstruktur, disebut info box. Kalau kita masuk mode edit, kita bisa melihat semua macam data yang kami bisa diambil dan gunakan kembali untuk sistem kami sendiri di Lontar. Dengan contoh dari DBpedia ini, kita bisa melihat semua data terstruktur yang dilihat tadi dalam Wikipedia dengan data dari Wikipedia dalam bahasa lain. Ada Inggris, ada bahasa Rusia. Kita bisa melihat data berupa teks untuk dibaca oleh manusia seperti ini, dan kemudian data berupa RDF untuk dibaca oleh mesin. Setelah berdiri selama 25 tahun, Yayasan Lontar telah mengumpulkan banyak informasi mengenai negara Indonesia. Daripada hanya menciptakan biografi di dalam perpustakaan digital kami sendiri, kami memustakan untuk mengembangkan atau menambahkan pengetahuan kami ke informasi yang sudah ada di internet. 2 bulan yang lalu, kami memulai satu proyek dengan Yayasan Wikimedia Indonesia untuk menambah ke entry-entry yang sudah ada atau menciptakan entry-entry baru mengenai pengarang dan sastra Indonesia dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dengan melakukan hal ini, kami membagikan pengetahuan tentang sastra Indonesia yang ada di internet kepada masyarakat. Tetapi kami juga bisa mengambil dan memakai lagi data-data tersebut dalam perpustakaan digital kami. Mari kita lihat entry Supardi dan bagaimana cara kerjanya. Ini entry untuk Supardi dalam bahasa Inggris. Ada kotak untuk data terstruktur, dan di bawah ada ada beberapa macam informasi,
authority control. Dengan link unique identifiers untuk Library of Congress Classification Number yang LCCN, Virtual International Authority File atau VIAF, dan ada link ke OCLC Identities. Authority Control menghubungkan kita ke nama LCAF untuk Namonos seperti Joko 1940 dan halaman LCNAF dalam LOC Link Data Authorities. Sekali lagi kita bisa melihat data berupa teks untuk dibaca oleh manusia dan kemudian data berupa RDF untuk dibaca oleh mesin. Link berikutnya menuntun kita ke Virtual International Authority File. VIAF diselenggarakan oleh OCLC dan merupakan proyek kerjasama antara Library of Congress, Perpustakaan Nasional Jerman, dan Perpustakaan Nasional Prancis yang bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan badan lain. VIAF secara virtual menggabungkan nama authority file lembaga-lembaga tersebut ke dalam satu authority service. Saat ini ada 21 authority files, nama-nama pribadi, perusahaan dan kompensasi dari 18 organisasi yang berpartisipasi dalam VIAF. Selain membuat perpustakaan kita bisa memiliki authority control dengan lebih murah, dengan perpustakaan pemeliharaan pada satu nama authority file, VIAF juga tertarik untuk mendukung pemakaian secara lintas bahasa multilingual. Bahkan mungkin lebih penting pencarian lintas naskah dan penampilan. Di contoh ini, bisa kita lihat entry untuk seperti dalam VIAF dengan link kepada Wikipedia dan WorldCat Identities, dan ada record ini dalam format berbeda, Mark 21, Unimark, dan RDF. Kalau kita lihat untuk format RDF, terdapat link ke authority file di Perpustakaan Nasional Prancis dalam bahasa Prancis dan dengan data tambahan. Meskipun sasaran VIAF adalah pustakawan yang berurusan dengan materi internasional, tujuannya juga termasuk meningkatkan kemampuan pencarian melalui authority control dan dari semantic web sehingga VIAF tersedia sebagai link data, yaitu mendukung penggunaan secara otomatis oleh mesin serta akses browser web. Link yang terakhir adalah link OCLC, mungkin mengirim kita ke WorldCat Identities. WorldCat Identities adalah salah satu proyek link data oleh OCLC yang mengambil informasi dari semua catatan relevan dalam katalog WorldCat Union dan menyediakan sebagai link data yang bisa dimanfaatkan. Sekarang, mari kita lihat data bibliografik yang tersedia sebagai link data. Ada beberapa sumber bibliografik untuk bentuk link data yang saat ini tersedia di internet. Saya hanya akan bicara tentang dua di antaranya, Open Library dan Goodreads. Untuk buku-buku, Anda bisa melihat International Standard Book Number (ISBN) sebagai control vocabulary karena berfungsi untuk menghapus ambiguitas antar sumber-sumber dengan judul yang sama dan atau format yang berbeda. ISBN adalah identifier unik dan bisa digunakan di internet untuk sebuah Uniform Resource Identifier (URI) yang kemudian digunakan dalam teknologi link data di semantic web. Untuk Nota Digital Library, kami menggunakan ISBN dalam dua cara. Yang pertama, untuk menggandakan katalog dari Libraries Australia
sebuah layar berlangganan yang memungkinkan kita menggunakan protokol Z3950 untuk mendownload informasi bibliografik, catatan katalog lengkap dari Perpustakaan Nasional Australia, Library of Congress, dan beberapa perpustakaan lain. Yang kedua, kami juga menggunakan ISBN dari buku-buku yang di Perpustakaan Lontar mengenai sastra, budaya, dan sejarah Indonesia untuk menciptakan set LCSH yang disesuaikan khusus untuk Lontar dengan menggunakan set Youth Data LCSH dari LOC. Dengan membuat subset LCSH milik kami sendiri, kami mampu membuat katalog dengan lebih mudah. Set lengkap LCSH memiliki lebih dari 300,000 subject headings. Subset kami sendiri hanya memiliki sekitar 500. Untuk membuat katalog kami baik lagi, kami memulai sebuah proyek ambisius untuk menciptakan sebuah control vocabulary LCSH paralel dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami menggunakan ISBN yang ada di perpustakaan kami untuk membuat subset LCSH yang memiliki URI, yang berarti bahwa baik manusia maupun komputer akan dapat membaca dan menggunakannya. Dengan menggunakan judul subjek yang ada pada perpusnas dan pusat bahasa sebagai referensi, kami berhasil membuat padanan subjek dalam bahasa Indonesia untuk setiap subjek LCSH dalam bahasa Inggris dan yang kami pilih disesuaikan dengan kebutuhan lokal di Lontar. Control vocabulary parallel kami ditinjau oleh ahli senior catalogers dan kantor LOC di Jakarta yang kini menjadi bagian dari Perpustakaan Digital Lontar. Di masa depan, kami berharap untuk menawarkan set bilingual judul subjek kepada masyarakat sebagai alat open source, dapat digunakan dan dibangun oleh perpustakaan lain. Bicara tentang masyarakat, salah satu set data lain yang akan kita link ke dalam LDL adalah resensi dan rating dari pengguna Goodreads. Menggunakan ISBN dari kumpulan puisi seperti berjudul Suddenly the Night, kita bisa mendapatkan link untuk user reviews dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, klub buku virtual, pembacaan penulis online, dan peluang lain untuk jaringan sosial tentang buku. Goodreads saat ini memiliki lebih dari 6,2 juta pengguna daftar di seluruh dunia dan lebih dari 6.000 di Indonesia, dan memiliki komunitas yang sangat aktif, menyumbangkan resensi sebanyak 10 juta lebih dari 700.000 judul. Hari ini kita hanya bicara tentang beberapa set link data, tetapi sebenarnya ada lebih banyak lagi yang terus ditambahkan ke dalam jaringan link data. Semua data yang warna hijau adalah data bibliografik. Kami berharap bahwa peluncuran Digital Library Lontar pada awal 2012 akan membantu mempromosikan sastra dan budaya Indonesia, tidak hanya pada semantik web, tetapi juga pada internet secara luas. Sebagai ringkasan, dengan memanfaatkan kekuatan control vocabularies, authority control, dan link data, Perpustakaan Digital Lontar memastikan interoperabilitas dengan perpustakaan dunia dan memenuhi kebutuhan pengguna di Indonesia yang juga di dalam semantik web. Terima kasih.